Panggung politik Anies di bulldozer Heru hanya dalam seminggu. Jadi tinggal sebentar lagi. Tapi sayang ya, sepertinya Tuhan berkehendak lain. Anies Baswedan yang berniat ingin pencitraan dan mengharumkan namanya, malah dia justru dipermalukan coba. Ya mungkin ada yang masih belum tahu ya, mengapa semua yang dibangun oleh Anies Baswedan itu selalu bermasalah. Apakah memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja? Ya mungkinkah semua ini pertanda bahwa alam sedang menolak pencitraan yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Ya siapa tahu kan, bener gak? Lah ini kan menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bener gak? Apakah Anies Baswedan ini bisa bekerja atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Anies ini sedikit pun gak ada tipe eksekutor. Dia itu lebih ke konseptor. Konsepnya banyak, mimpinya banyak, tapi Anies sendiri tidak bisa mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya menjadi barang jadi. Nah, seharusnya ketika Anies sadar dia tidak bisa mengeksekusi apa yang ada dalam pikirannya, dia bisalah mencari anak buah dengan tipikal eksekutor kuat di lapangan. Kita tidak lupa bahwa pada Pilkada DKI 2017 lalu, masjid dijadikan alat konsolidasi kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saat ini, video sebuah talkshow yang disiarkan sebuah channel media menjadi viral, meski tidak merujuk pada kemenangan Anies Sandi 2017 lalu. EM sepertinya kembali akan turun dalam mengkampanyekan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Bapak Heru Budi Hartana, sang pejabat gubernur DKI yang belum lama ini menggantikan Anies, sang mantan gubernur juara dunia penata kata. Pak Heru berhasil menjadi sensasi dalam waktu yang singkat. Baru 1 minggu menjabat, pemberitaan tentang dirinya begitu masif. Usai dilantik, Heru langsung gerak cepat. Salah satu kebijakan Heru adalah membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini sangat menampar Anies dengan keras. Ngomongnya berpihak kepada rakyat kecil, tapi menerima aduan saja dia tidak berani. Balai Kota ditutup, pintu dan jendela ditutupi pakai gorden. Untung saja tidak ditutup pakai kain waring. Langkah berikutnya adalah bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan normalisasi sungai yang sempat mandek. Ini adalah tamparan kedua untuk Anies. Anies terkesan tidak ada niat melanjutkan normalisasi. Bahkan alternatif yang dia tawarkan yaitu naturalisasi sungai juga mangkrak. Jadi apa maunya Anies? Sumur resapan tak berfungsi maksimal, gerebek lumpur entah apa itu, keruk sungai aja harus digugat warga lewat pengadilan. Berikutnya Heru akan mendesain ulang kawasan Monas agar lebih hijau. Artinya kawasan yang direvitalisasi oleh Anies terlihat lebih gersang. Ya iyalah, ratusan pohon diterbang dan disehatkan entah di mana. Sampai sekarang tidak ada kabar keberadaannya. Anggap saja pohon-pohon tersebut sudah diculik oleh alien dibawa ke planet lain. Berikutnya Heru juga bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan integrasi transportasi. Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Heru untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan. Coba bayangkan, hanya dalam 1 minggu saja, auranya sungguh berbeda. Aura optimis beda dengan Anies yang makin kesini aura gelapnya sangat terasa. Heru langsung menggebrak lewat kebijakan yang sangat dinanti-nantikan warga, sekaligus membuat pendukung Anies kejang-kejang. Ketidakbecusan Anies mulai dikuliti satu persatu. Sebenarnya, kalau ada satu penghalang utama yang bisa membuat Anies terjungkal di Pilpres 2024, maka Pak Heru lah orangnya. Bukan lewat politik, tapi lewat kinerja yang membuat kerja Anies terlihat sangat receh. Posisi Pak Heru tidak aman 100% karena dia akan dievaluasi kinerjanya setiap 3 bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri. Pejabat kepala daerah hanya ditunjuk untuk bertugas selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun akan diputuskan apakah jabatan diperpanjang atau digantikan orang lain. Mau tak mau, Pak Heru harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengamankan jabatan. Efek sampingnya adalah Anies dihajar. Di balik keberhasilan Heru pasti berakibat makin rusaknya citra politik Anies. Heru ini secara tidak langsung menjadi bulldozer yang menghancurkan panggung politik Anies. Suksesnya Heru adalah malapetaka bagi Anies. Dalam seminggu ini saja, gebrakan dari Heru sukses mempermalukan Anies. Anies seperti ditampar bolak-balik. Bayangkan kalau hasil ini konsisten selama 2 tahun, Anies tak akan bisa tidur nyenyak. Anies hanya bisa mengandalkan pencitraan dan prestasi receh untuk menjadi pemimpin.
Kalau semua itu habis jadi abu, Anies pun game over. Semakin Heru bekerja secara maksimal, semakin hancurlah Anies di Pilpres. Apa yang bisa Anies pamerkan lagi? Pamer piagam. Heru mementahkan itu semua dengan kinerja yang lebih baik. Makanya pendukung Anies mencak-mencak dengan Heru dan Jokowi. Heru dianggap perusak jalan Anies menuju Pilpres, sedangkan Heru dianggap boneka pemerintah pusat. Itu sungguh politik yang menarik. Anies tidak bisa lari dari bayang-bayang prestasi Heru. Apa yang dilakukan Heru sebenarnya biasa saja. Membuat kebijakan yang pro rakyat, memudahkan warga mengadu. Kerjasama dengan kementerian lain agar masalah cepat selesai. Tapi berhubung Anies tak bisa bekerja, kerjanya pun receh banget. Sehingga apa yang dilakukan Heru terasa sangat luar biasa. Ini seperti 5 tahun tidak pernah merasakan apa itu manis. Begitu diberi gula sedikit saja, rasanya manis banget seolah makan 10 sendok gula. Akhir kata, mari kita dukung Pak Heru bekerja dengan maksimal. Hanya dengan begitulah, masyarakat akan sadar bahwa Anies tidak layak jadi capres. Yang dipamerkan hanyalah prestasi receh yang terlalu dibesar-besarkan, lebay maksimal. Sudah saatnya kemunafikan ini diketahui semua orang. Anies usai bertemu Heru Budi berkata, beliau tahu persis tantangan Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya mempercayai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta. Heru baru saja terpilih sebagai pejabat atau PJ Gubernur menggantikan Anies yang akan mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober mendatang. Anies mengatakan Heru menghabiskan hampir seluruh waktunya bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum mengabdi di Istana Kepresidenan. Hal ini menjadi bekal baginya saat memimpin ibu kota nantinya. Kita di Jakarta menyambut sekali karena Pak Heru Budi Hartono ini. Beliau adalah orang yang tumbuh kembang karirnya di Jakarta. Tahu persis apa yang menjadi tantangan, tahu persis situasi Jakarta. Jadi kita bersyukur yang akan jadi PJ gubernurnya adalah beliau, kata Anies usai menerima kunjungan Heru di pendopo Balai Kota Jakarta. Kita percaya Pak Heru amat mumpuni, amat berpengalaman, jejaringnya luas, insya Allah akan sukses jalankan tugasnya, ujarnya menambahkan. Keduanya bertemu siang tadi sembari makan siang. Menurut Anies, dirinya sengaja mengundang Heru untuk membicarakan sejumlah hal mengenai kelanjutan pembangunan Jakarta. Menurutnya pertemuan tersebut sekaligus menjadi proses agar pemerintahan di Jakarta tetap berjalan. Kami mengundang Bapak PJ Gubernur terpilih, Bapak Heru Budi Hartono untuk kita silaturahmi, ngobrol dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik.